Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hibatihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wal musannifin wal ulama'i amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila ma'al fadhil kitab wa min dzalika kitab syu'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hathu ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalal alal khair ibtigha'an li mardatillahi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang kemarin. Minggu kemarin sudah kita bahas tentang tata cara istinja menggunakan selain air, yaitu dengan perantara batu ataupun hal-hal yang kullu tahirin jamidin qali'in ghairu muhtaram. Kemudian pada malam hari ini kita akan membahas babul furudul wudu'i, yaitu tata cara bersuci menggunakan air. Jadi bersuci ini menggunakan air dinamakan wudu. Ada nanti kalau seandainya kita tidak bisa menggunakan air dikarenakan sakit atau yang lainnya, bisa menggunakan dengan debu atau disebut tayamum. Nah, yang pertama yang akan kita bahas tentang toharoh, bab toharoh atau bab bersuci, yaitu yang pertama adalah wudu. Nanti bersuci ini bisa wudu, bisa mandi, atau bisa tayamum. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama kali ada wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ilmi fid dharain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Furudul wudu'i. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6. Nah, pertama membahas tentang rukun-rukun atau fardu-fardunya wudu. Tidak sah seseorang wudunya apabila tidak memenuhi rukun atau fardu yang berikut ini. Kemudian, kenapa dinamakan wudu? Karena wudu adalah al-mutahhir sebagai penyuci, ar-rafi yang mengangkat hadas. Karena kenapa kok kita diharuskan bersuci dulu? Karena sholat merupakan waktu kita untuk bermunajat kepada Allah, waktu kita untuk meminta, waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka karena hal itulah kita dituntut untuk membersihkan diri, dituntut untuk mensucikan diri. Tentu saja batin, apalagi zahirnya. Dikatakan li'anna sholata munajatur rabbi, karena pada waktu kita sholat itu merupakan waktu kita bermunajat, waktu kita mendekatkan diri, waktu kita beribadah kepada Allah. Maka fatuliba at-tandif, maka kita dituntut untuk membersihkan diri li ajliha, karena sholat. Nah, itu kenapa sebelum sholat kita diwajibkan untuk berwudu. Kemudian apa sih yang menjadikan wudu ini wajib? Apakah dikarenakan kita untuk sholat liqiyamis sholat atau karena kita sedang berhadas maka kita diwajibkan berwudu? Ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat yang unggul, mujibul wudu atau faktor yang menjadikan kita wajib berwudu adalah hadas. Faktor yang menuntut kita untuk berwudu itu adalah karena kita sedang berhadas, hadas kecil tentunya. Maka dikatakan wa mujibuhu al hadatsu,
faktor penyebab kewajiban wudu adalah karena kita sedang berhadas. Ma'al qiyami ila sholat. Nah, beserta kita juga akan melaksanakan sholat. Tetapi al-qiyam ila sholat ini syartun fi fawriyatihi. Kita akan melaksanakan sholat atau kita masuk waktu sholat, itu merupakan syarat kita harus cepat-cepat berwudu. Syartun fi fawriyatihi. Tetapi mujibnya atau faktor penyebab kewajiban kita wudu itu menurut pendapat yang unggul adalah karena kita sedang berhadas. Adapun faktor penyebab kita diagi-agi atau dituntut untuk cepat-cepat wudu itu karena sudah masuk waktu sholat atau liqiyami sholat, atau karena kita untuk melaksanakan sholat. Tetapi mujibnya itu adalah hadas. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6. Al awwalu utawi kang awal, yang pertama iku an-niyatu niat. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6. Al awwalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Fardunya wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6. Al awwalu utawi kang awal, yang pertama iku an-niyatu niat. Yang pertama adalah niat. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus kita niatkan, harus diawali dengan niat. Apalagi ini bersangkutan dengan ibadah atau wasailul ibadah. Wudu ini kan wasailul ibadah, perantara untuk kita melaksanakan ibadah, baik sholat atau membaca Quran atau yang lainnya. Nah, maka diwajibkan atau termasuk fardunya wudu adalah niat. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6. Al awwalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Nah, nanti akan dibahas pengertiannya niat, tempatnya niat, terus sunnahnya niat, waktunya niat, nanti akan dibahas di fasal berikutnya. Yang perlu kami terangkan bahwa di dalam niat berwudu ini ada beberapa kriteria, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi niat wudu ini kalian bisa, ya, mungkin sudah biasa diajarkan, niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang pertama adalah niat li raf'il hadas. Tentu saja seperti yang sudah dibahas dari awal bahwa wudu ini untuk menghilangkan atau mengangkat hadas kecil. Maka niatnya wajib disertai lafaz li raf'il hadas atau littoharoti anil hadas. Nawaitul wudu'a littoharoh anil hadas. Saya niat berwudu untuk mensucikan dari hadas, atau lirofil hadas, untuk mengangkat hadas. Atau nawaitul wudu'a littoharoti lis sholat. Saya niat berwudu untuk bersuci karena saya mau sholat. Nah, itu boleh menggunakan 3 lafaz tadi. Nawaitul wudu'a lirofil hadas, atau littoharoti anil hadas, atau littoharoti anis, atau littoharoti lis sholat, littoharoti lis sholati. Itu juga boleh. Itu merupakan niat wudu yang wajib. Atau yang kedua, seandainya kok kita sedang dalam keadaan darurat, atau misalkan seseorang yang sedang terkena penyakit naudzubillah sulusul baul, penyakit beser misalkan, baik beser jalan depan ataupun jalan belakang yang tidak bisa berhenti, lagi-lagi keluar najisnya, lagi-lagi keluar hadasnya. Nah, maka boleh niat boleh niat menggunakan istibahatus sholat. Kalau dia mau melakukan sholat, tidak boleh menggunakan lirofil hadas atau litoharoti anil hadas, karena orang yang dalam keadaan darurat tersebut, orang yang sulusul baul atau orang yang sedang beser, itu hadasnya tidak terangkat, hadasnya tidak menjadi suci. Nah, maka niat wudunya, karena dia mau sholat tidak boleh ditinggalkan, maka dia niatnya nawaitul wudu'a listibahatis sholati. Nah, beda antara orang yang normal dengan orang yang dalam keadaan darurat, seperti orang berpenyakit beser tersebut. Maka boleh orang yang sedang dalam keadaan darurat tersebut niatnya listibahatis sholati, bukan lirofil hadas ataupun litoharoti anil hadasi. Nah, itu yang pertama adalah an-niat. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6. Al awwalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Nah, maka perlu diajarkan kepada anak-anak kita
yang masih kecil, lafadznya niat berwudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Adapun nanti keterangan tentang niat akan dibahas di bab selanjutnya, fasal selanjutnya. Asani utawi kang kaping pindho, asani utawi kang kaping pindho, asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, membasuh wajah, membasuh wajah. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ingat-ingat, nanti pada bab ini kita baca ghuslu, bukan ghuslu, karena berbeda harokat, berbeda makna. Kalau ghuslu itu maknanya artinya membasuh. Kalau ghuslu menggunakan dhammah itu artinya mandi. Ghuslu itu mandi, kalau ghuslu itu basuh, membasuh, menyiram. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Nah, rukun yang kedua atau fardu wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Setelah niat maka diwajibkan membasuh wajah. Adapun batas wajah yang wajib dibasuh ketika wudu adalah panjang wajah itu dimulai dari manabitis sya'ri, dimulai dari tumbuhnya rambut sampai muntaha lihyah, sampai akhir janggut. Ini adalah batas wajah. Yang dinamakan wajah adalah kalau panjang itu dari manabitis sya'ri sampai janggut. Nah, maka dari atas sampai bawah harus terkena air. Adapun dari lebarnya, dari sampingnya itu adalah bainal udhunaini, di antara dua kuping. Jadi dari sini ke sini, itu batasnya wajah. Kalau panjangnya itu dari tempat tumbuhnya rambut atas sampai akhirnya pangkalnya janggut. Kalau dari lebar itu antara dua kuping. Nah, ini dinamakan wajah. Nah, maka segala sesuatu yang berada di wajah tersebut wajib terbasuh oleh air. Rambut-rambut yang ada di batas wajah tadi, hadul wajhi tadi, wajib terkena air, wajib dibasuh oleh air, baik itu kumis ataupun godes ataupun lihyah ataupun janggut. Nah, adapun kalau seandainya kita temui orang-orang Arab sana atau orang-orang bangsa Arab ini janggutnya janggutnya kasifah ini lebat, janggutnya lebat. Ini apakah harus dibasuh kalau seandainya janggutnya lebat? Nah, maka ada dua kriteria. Kalau janggutnya lebat itu disunahkan saja untuk menyela-nyelani, takhlilul lihyah, menggunakan tangan kanan. Jadi tetap kamu ambil air, janggut yang tebal ini di sela-selani menggunakan tangan kanan yang terbasuh oleh air. Adapun kalau janggutnya seperti orang-orang Indo, janggutnya yang jarang itu jenggot khafifah, itu maka wajib dibasuh sampai kulit-kulitnya. Nah, maka dinamakan jenggot yang tebal ini ketika seseorang yang ngobrol dengan dia itu tidak bisa melihat kulit dari kulit dari dagunya. Itu namanya jenggot yang sudah lebat. Jadi fi mahallit takhutub, di dalam ketika jarak kamu berdialog dengan orang atau sekitar 1,5 meter lah, kalau orang tersebut tidak bisa melihat kulit dari dagumu karena tertutup rambut jenggot, itu dinamakan janggut yang lebat. Nah, maka sunnah saja untuk tahlilul lihyah, untuk menyela-nyelani janggut dengan air. Adapun kalau jenggotnya seperti orang Indonesia yang masih kelihatan kulitnya dari jarak dialog sekitar 1,5 meter tersebut masih kelihatan kulitnya, maka wajib dibasuh sampai kulit-kulitnya juga terkena air. Nah, itu janggut apakah dibasuh masuk dalam basuhan wajah atau tidak, itu dilihat dari janggutnya tebal atau tidak. Nah, itu membasuh wajah. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Ghuslu bukan ghuslu. Begitu juga wudu. Kalau wudu ini ya perbuatan kita untuk bersuci wudu. Tapi kalau wadu memakai fathah itu namanya air yang digunakan untuk berwudu, namanya wadu. Kegiatannya namanya wudu, perbuatannya namanya wudu, tapi air yang digunakan untuk berwudu namanya wadu. Beda harokat, beda makna. Begitu juga ghuslu. Asani utai kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Seperti yang sudah diterangkan tadi.
Ats-tsalitsu utawi kang kaping telu, ats-tsalitsu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini. Ats-tsalitsu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro. Ats-tsalitsu utawi kang kaping telu, ats-tsalitsu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro, ma'al mirfaqaini ing dalem sertone sikut loro. Ats-tsalitsu utawi kang kaping telu, ats-tsalitsu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro, ma'al mirfaqaini ing dalem sertone sikut loro, siku. Nah, jadi fardu wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku, ma'al mirfaqaini. Ma'a, maka kalau redaksinya menggunakan ma'a, maka sikut masuk kategori wajib yang dibasuh. Nah, jadi setelah niat membasuh wajah, kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai sikut, mirfaqaini ini, ma'al mirfaqaini. Redaksinya menggunakan ma'a, maka sikut harus termasuk wajib terbasuh. Begitu juga rambut-rambut yang ada di tangan itu juga wajib dibasuh. Au qadrihima, atau sekira-kiranya tangan, inda faqdihima, ketika naudzubillah ada yang kehilangan tangan, atau misalkan kalau seandainya tangannya terputus tetapi tidak sampai siku, maka ya seadanya, al-baqi, maka sisanya yang dibasuh. Maka wajib dibasuh. Kita membasuh kedua tangan. Nah, kemudian termasuk sunnahnya wudu adalah di dalam rukun membasuh wajah dan membasuh kedua tangan adalah itolatul ghurrati wat tahjil. Itolatul ghurrati wat tahjil ini adalah itolatul ghurrah ini membasuh wajah, tetapi disunnahkan sampai rambut-rambut ini, depan-depannya ini terkena basuhan air. Itu juga termasuk sunnahnya wudu. Jadi mubalaghah di dalam membasuh wajah ini dibanget-banget sehingga rambut-rambut yang ada di pinggiran-pinggiran ini terkena air. Sunnah, itu namanya itolatul ghurrah. Adapun itolatul tahjil ini membasuh kedua tangan sampai melebihi siku. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Nah, maka disunahkan sampai melebihi siku. Itu termasuk sunnahnya wudu, itolatul ghurrati wat tahjil. Dikatakan dari faedahnya kamu melakukan sunnah tersebut dengan membasuh wajah sampai terkena rambut, begitu juga membasuh kedua tangan sampai ke atas siku, termasuk faedahnya atau fadilahnya, dikatakan bahwa nanti pada yaumil mahsyar, pada hari dikumpulkannya manusia, orang-orang yang senantiasa istiqomah melakukan sunnah tersebut, maka akan dapat terdeteksi, akan dapat dikenali karena wajahnya bersinar dan kedua tangannya juga bersinar karena senantiasa istiqomah melakukan sunnah itolatul ghurrati wat tahjil. Itu termasuk salah satu sunnah wudu. Sunnah wudu di dalam membasuh wajah dan membasuh kedua tangan. Jadi ingat-ingat, banyak sekali dari kita yang masih kurang memperhatikan di dalam membasuh kedua tangan. Siku ini harus terkena air, siku. Maka sunnah kamu lebihkan sampai ke sini. Maka jangan tanggung-tanggung kalau kamu membuka tangan kamu. Siku ini harus terkena sampai sini. Maka harus diperhatikan agar wudu kita sah, harus sikutnya juga sampai terbasuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6. Al awwalu utawi kang awal iku an-niyatu niyat. Atsani utawi kang kaping pindho, atsani utawi kang kaping pindho, atsani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Atsani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Ats-tsalitsu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro, ma'al mirfaqaini ing dalem sertone sikut loro. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4, fardu wudu atau rukun-rukun wudu yang nomor 4. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku mashu syai'in, ngusap suwiji-wiji, minar ra'si, sangking sirah.
Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku mashu syai'in ngusap siwiji-wiji minar ra'si saking sirah. Masah ini cukup mengusap, tidak perlu dibasuh. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku mashu syai'in ngusap siwiji-wiji, mengusap sesuatu minar ra'si saking sirah, sebagian dari kepala. Dikatakan walau ba'du sya'ratin, walaupun yang kamu usap hanya satu helai rambut. Rukun wudu atau fardu wudu yang keempat adalah mengusap sebagian dari kepala, termasuk mengusap sebagian dari kepala. Jadi bebas, tidak perlu semuanya. Bahkan dikatakan walau ba'du sya'ratin, walaupun rambut sehelai rambut, yang penting rambut tersebut masih berada di haddur ra'si, masih berada di bagian kepala. Maka kalau seandainya yang kamu usap adalah rambut bulu kaki atau bulu ketiak atau bulu jenggot, itu tidak sah. Nah, yang kamu usap adalah rambut yang tumbuh di kepala. Nah, kalau seandainya orang tersebut pelontos, tidak memiliki rambut, ya maka qadriha, maka sekira-kiranya di mana rambut itu tumbuh, yaitu yang dihapus. Kalau seandainya gundul, ya maka biasa saja usap di atas ini, karena biasanya rambut tumbuhnya di situ. Nah, kalau kita madhab Syafi'i itu cuma mengusap sebagian kepala, walaupun satu helai rambut, itu sudah sah wudunya. Nah, maka jangan heran kalau kamu misalkan ketemu orang yang mengusap kepalanya semuanya. Ada mungkin kamu jumpai di kota-kota besar ataupun ketika kamu berada di negara lain, kamu akan jumpai orang yang melakukan wudu ketika sampai ke mengusap kepala, dia mengusap semuanya. Menurut madhabul arba'ah yang lain itu termasuk wajibnya mengusap kepala, tapi bagi kita itu cuma sunnah. Yang wajib itu sebagian rambut saja, sebagian kepala saja. Tapi menurut madhab yang lain itu merupakan kewajiban, tapi bagi kita mengusap sebagian kepala itu hanya sunnah. Maka kalau kita madhab Syafi'i mau mengusap seluruh kepala, ya boleh, malah sunnah. Tapi yang wajib cuma sebagian kepala saja. Itu perlu diketahui. Maka jangan kaget kalau di luaran sana orang banyak yang melakukan seperti itu. Itu boleh, malah sunnah. Ar-rabi utai kang kaping 4 iku mashu syai'in ngusap siwiji-wiji minar ra'si saking sirah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini, basuh sikil loro ma'al ka'baini ing dalam sertone mata kaki loro. Kemirin kalau bahasa kitabnya atau bahasa Jawanya itu kemirin, tapi bahasa Indonesia adalah mata kaki. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini, ngusap basuh iku ghuslur rijlaini, basuh sikil loro ma'al ka'baini ing dalam sertone mata kaki loro. Mata kaki sudah diketahui ya, ini mata kaki harus diucap, harus dibasuh sampai ke mata kaki. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini, ngusap basuh sikil loro ma'al ka'baini ing dalam sertone mata kaki loro. Yang terakhir as-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu urut-urut. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu urut-urut, tertib, yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6. Al awwal utawi kang awal iku an-niyatun niyat. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Asalisu utawi kang kaping 3 iku ghuslul yadaini, basuh
tangan loro ma'al mirfaqaini ing dalam sertone sikut loro. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku mashu syai'in ngusap suwiji-wiji minar ra'si saking sirah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini ing dalam sertone mata kaki loro. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu urut-urut. Nah, adapun ulama fuqaha ahli fikih merumuskan atau menyimpulkan bahwa rukun atau fardhu wudu ini ada 6, itu berdasarkan yang pertama niat, itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pertama berdasarkan hadis, segala sesuatu harus ada niatnya. Nah, nanti untuk membedakan antara ibadah dan yang bukan ibadah, maka ada niatnya. Terus niat itu diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun membasuh wajah, 4 rukun berikutnya, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki, itu diambil dari Al-Quran. Kita katakan dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Katakan, hai orang yang beriman, jika kamu ingin mendirikan sholat maka faghsilu wujuhakum. Nah, di situ menggunakan, kalau di usul fikih al-amru yadullu alal wajib. Nah, maka termasuk wajib membasuh wajah karena redaksi di dalam Al-Qur'an faghsilu menggunakan amr. Nah, maka termasuk wajib membasuh wajah. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Wa aydiyakum, basuh kedua tanganmu, ilal marafiqi, sampai ke sikut-sikut. Wamsahu biru'usikum, tetapi ketika sampai ke kepala menggunakan redaksi wamsahu, menggunakan lafaz imsahum, usaplah. Wamsahu biru'usikum, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala. Nah, terus ulama ahli qiraah juga berbeda pendapat, wamsahu biru'usikum wa arjulikum wa arjulakum. Bagi kita mazhab Syafi'i menggunakan wa arjulakum, karena arjulakum ataf ke faghsilu, ataf ke basuh. Maka kalau kita kaki ya dibasuh seperti tangan dan juga wajah. Tapi ada yang membaca wamsahu biru'usikum wa arjulikum, kakinya diatafkan ke wamsahu, diusap. Nah, maka ada mazhab yang lain itu cukup diusap, wamsahu biru'usikum wa arjulikum, karena arjulikumnya diatafkan kepada ru'us, diatafkan kepada wamsahu. Tapi kalau kita tidak, kalau kita bacanya wamsahu biru'usikum wa arjulakum, nasab diatafkan ke faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Nah, itu mungkin salah satu tempat munculnya perbedaan pendapat oleh para ulama itu dari berbedanya ataf arjulakum atau arjulikum tersebut. Manatul khilaf bainal ulama. Nah, itu diambil dari Al-Qur'an. 4 rukun setelah niat itu diambil dari Al-Qur'an. Istidlalnya atau itunya menggunakan Al-Qur'an. Adapun tartib rukun yang terakhir, at-tartibu, itu diambil dari hadis dan juga diambil dari Al-Qur'an. Diambil dari Al-Qur'an ya dilihat dari ayat tadi. Allah memisah antara redaksi wamsahu dengan faghsilu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, wamsahu biru'usikum, terus wa arjulakum. Arjulakumnya kita mengikuti pendapat yang irsilu. Nah, maka di antara dua irsilu ada wamsahu. Nah, maka itu termasuk berfaedah bahwa itu harus tertib, harus urut-urut, basuh, usap, basuh. Nah, itu kalau diambil dari ayat Al-Qur'an tersebut. Ada juga yang beristidlal bahwa tertib ini merupakan rukun yang wudu karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW pada waktu haji wada, ketika para sahabat ingin melakukan sa'i baina Safa wal Marwah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dari mana kita memulai sa'i ini? Apakah dari Safa ke Marwah atau dari Marwah ke Safa? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, ibda'u ma bada'allahu bih, mulailah sebagaimana Allah yang memulai. Di dalam Al-Quran, inna Safa wal Marwata, Allah mendahulukan Safa daripada Marwah, maka dimulai dari Safa. Maka
Nabi Muhammad berkata, ibda'u ma bada Allahu bih. Nah, diambil dari hadis tersebut, maka ketika Allah memulai faghsilu wujuhakum, maka ya harus dimulai dari itu, maka harus diurutkan, harus diurut-urut, harus ditartibkan. Nah, ibda'u ma bada Allahu bih, walaupun hadis tersebut turun pada waktu peristiwa Hajatul Wada, nah, tetapi bisa digunakan untuk istidlal di dalam masalah lain, karena di dalam usul fikih mengatakan fal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tolak ukurnya adalah keumuman lafaz tersebut, bukan khususnya peristiwa yang pada waktu turunnya hadis tersebut. Nah, maka kita boleh beristidlal dengan hadis tersebut di dalam menentukan bahwa tartib ini merupakan rukun atau kewajibannya wudu. Itu sedikit dari usul fikih, proses usul fikih ke ilmu fikih. Nah, maka 6 ini diambil dari hadis dan juga ayat Al-Quran, termasuk fardu-fardunya wudu. Maka sebenarnya sangat simpel sekali wudu ini. Fardunya ini cukup simpel sekali. Niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan, sebagian kepala, terus langsung kaki. Nah, adapun sunnah-sunnahnya diantaranya sunanul wudu'i fakatsiratun, sunnah-sunnahnya wudu banyak. Bahkan sebagian ulama menghitung ada yang sampai 100 sunnah. Ketika wudu saja jumlah sunnahnya sampai 100. Maka disebutkan di sini minha, menurut di dalam kitab Kasyifatus saja Imam Nawawi Al-Bantani mengomentari fakatsiratun sunanul wudu'i fakatsiratun minha at-tasmiyatu, membaca bismillah jelas sebelum memulai berwudu. Awal pertama kali maka kita disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wasiwaku, bersiwak juga termasuk sunnah-sunnahnya wudu. Terus ghuslul yadaini fil ina qabla idkhalihima al ina'a, membasuh kedua tangan sebelum kita mengambil air untuk berwudu. Kita bersihkan dulu yang ada di tangan. Itu termasuk sunnah-sunnahnya wudu. Terus berkumur, madmadah, berkumur, namanya istinsyak, menghirup air ke hidung kemudian mengeluarkannya lagi, namanya istinsyak. Itu termasuk sunnahnya wudu, berkumur sama memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya lagi. Itu termasuk sunnahnya wudu. Kemudian mashu jamil udunain, mengusap dua kuping, dua telinga, itu juga termasuk sunnahnya wudu. Sunnah. Terus tayamun, mendahulukan yang kanan, wa tayamunu, mendahulukan yang kanan. Dalam membasuh kedua tangan maka didahulukan yang kanan, kaki juga yang kanan. Kemudian taslis, tiga-tiga di dalam membasuh kedua tangan dan kaki, juga membasuh wajah itu disunahkan taslis tiga kali. Madmadah juga disunahkan taslis. Mashur ra'si juga disunahkan taslis tiga kali. Didahulukan yang kanan, tayamun, itu sama-sama sunnah. Kemudian sunnah mualah. Mualah ini berangsur-angsur, tidak ada jeda. Jadi setelah membasuh wajah langsung membasuh kedua tangan, membasuh kedua tangan langsung mengusap sebagian kepala, langsung membasuh kedua kaki, itu mualah. Nah, itu cuma sunnah. Maka boleh saja seandainya kok kamu wudu sampai tangan tiba-tiba airnya habis, tiba-tiba airnya mati, harus menunggu 1 jam lagi biar datang lagi. Nah, maka kalau seandainya dalam waktu tersebut kamu belum batal, ketika ada air lagi kamu tinggal melanjutkan mengusap kepala baru membasuh kedua kaki, karena mualah atau berangsur-angsur ini hukumnya sunnah, bukan termasuk fardu, bukan termasuk kewajibannya wudu. Maka jika kondisinya seperti tadi, terpotong, ada jedanya, itu maka boleh. Nah, terus disunahkan juga apa? Setelah selesai berwudu, menurut sebagian ulama ahlu tarikh mengatakan setelah selesai berwudu disunahkan membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadri, surat Al-Qadar, sekali atau 3 kali. Nah, setelah itu baru membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu termasuk sunnahnya wudu. Pertamanya membaca bismillah, keduanya membaca doa tersebut. Nah, maka perlu
perlu kita lakukan karena cuma sebentar, tetapi pahalanya atau fadilahnya itu sangat besar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita ketahui fardu-fardunya wudu, kemudian kita akan masuk pembahasan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. An-niyatu utawi niat. An-niyatu utawi niat iku qasdus syai'i. Iku qasdus syai'i nejo suwiji-wiji. An-niyatu utawi niat iku qasdus syai'i nejo suwiji-wiji. An-niyatu utawi niat iku qasdus syai'i nejo suwiji-wiji, menyengaja melakukan sesuatu atau memaksudkan sesuatu, muqtarinan hale bebarengan, muqtarinan hale bebarengan, muqtarinan hale bebarengan bi fi'lihi kelawan nglakoni syai'. An-niyatu utawi niat iku qasdus syai'i nejo suwiji-wiji. An-niyatu utawi niat iku qasdus syai'i nejo suwiji-wiji, muqtarinan hale bebarengan bersamaan, muqtarinan hale bersamaan atau bebarengan bi fi'lihi kelawan nglakoni syai'. Niat adalah secara syariat adalah memaksudkan sesuatu beserta atau bebarengan atau bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Nah, menyengaja atau memaksudkan sesuatu bersamaan dengan kamu memulai melakukan sesuatu tersebut, itu namanya niat. Wa mahalluha lan utawi panggonane niat, wa mahalluha lan utawi panggonane niat, tempatnya niat, wa mahalluha lan utawi panggonane niat iku alqalbu, hati. Berniat itu di dalam hati. Mahalluha utawi panggonane niat, tempatnya niat iku alqalbu, hati. Nah, jadi berniat itu di dalam hati, memantapkan hati untuk melakukan sesuatu, tetapi bebarengan juga dengan kamu melakukan sesuatu perbuatan tersebut, itu niat. Wa talaffudu lan utawi nglafatake, wa talaffudu lan utawi nglafatake, melafalkan, wa talaffudu lan utawi nglafatake biha kelawan niat, melafatkan niat iku sunnatun, sunnah, hukumnya cuma sunnah. Wa talaffudu lan utawi nglafatake biha kelawan niat iku sunnatun, sunnah. Melafatkan niat secara lisan itu hukumnya sunnah, tetapi yang wajib atau tempatnya yang wajib itu ada di dalam hati, memantapkan hati itu niat, tetapi melafatkannya itu hukumnya sunnah. Nah, fungsinya melafatkan niat selain mendapat kesunahan itu juga untuk mempermudah dalam niat di dalam hati, untuk mempermudah liyu'awin al-lisan al-qalba, karena melafatkan niat ini membantu hati untuk memantapkan niat, untuk memantapkan qasdus syai'. Nah, maka dibantu dengan lafat. Wa talaffudu lan utawi nglafatake biha kelawan niat iku sunnatun, sunnah. Di dalam wudu juga seperti itu, niatnya nawaitul wudu alirafil hadasil asghari itu di dalam hati, tetapi sebelumnya kamu boleh bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu alirafil hadasil asghari fardhulillahi ta'ala, boleh dilafatkan, tetapi ketika membasuh wajah, ketika memulai niat itu di dalam hati. Nah, sekarang wa waktu halan utawi waktu niat di dalam wudu, wa waktu halan utawi waktu niat, wa waqtu halan utawi waktu niat di dalam wudu iku ingda ghusli awwali juz'in, tetap ing dalam nalikane mbasuh kawitane bagian. Wa waqtu halan utawi waktu niat, wa waqtu halan utawi waktu niat iku ingda ghusli awwali juz'in iku tetep ing dalam nalikane mbasuh kawitane bagian minal wajhi saking wajah. Nah, waktunya niat di dalam wudu itu ketika kamu membasuh bagian dari wajah, sampainya air tersebut ke sebagian dari wajah itu kamu niat. Nah, maka guru-guru kita mengajarkan ketika niat dalam bersamaan membasuh wajah ini, dikatakan ketika kamu lafadzkan dulu nawaitul wudu al-rifat al-asghari fardhulillahi ta'ala, kemudian kamu ambil air, kemudian ketika kamu akan basuhkan ini, kamu di dalam hati sambil berniat juga nawaitul wudu al-rifat al-asghari fardhulillahi ta'ala. Jadi ketika lafadz fardhan, ketika hatimu mencapai lafadz fardhan itu kamu basuhkan, basuhkan ke wajah. Misalkan ini dalam hati, nawaitul wudu al-rifat al-asghari fardhulillahi ta'ala. Nah, maka
niat kamu dalam hati ini berbarengan dengan membasuh wajah. Maka itu menurut para guru-guru kita mengajarkan ketika lafaz fardhon itu kamu basuhkan. Maka niat wudumu berbarengan dengan basuhan wajah yang pertama kali. Itu tentang niat, pengertian niat, kemudian tempatnya niat, kemudian sunnahnya niat, kemudian waktunya niat. Ada juga macam-macamnya niat, macam-macamnya niat wudu. Ada wudu yang wajib, yaitu ketika kamu dalam keadaan berhadas dan kamu ingin melaksanakan sholat, maka wudumu adalah wudu wajib. Atau kamu ingin membaca Al-Quran, kamu dalam keadaan berhadas, maka wudumu wudu wajib. Tetapi kalau ada juga wudu yang sunnah yaitu ketika kamu sudah melakukan sholat tetapi belum batal, kok ingin melakukan sholat lagi, maka kamu disunahkan tajdidul wudu, disunahkan berwudu lagi. Lah, wudu yang seperti ini itu hukumnya sunnah. Wudu pada waktu siap sholat walaupun kamu belum batal, itu hukumnya sunnah. Ada wudu yang mubah, yang boleh ketika kamu niat untuk tabrid, kamu dalam keadaan panas, hawa yang panas, tidak ada AC, tidak ada apa, kamu ingin mendinginkan badan, ingin adem, maka kamu mubah berwudu, diniati tabrid untuk mendinginkan badan. Itu hukum-hukumnya wudu. Terus kemudian faedahnya niat ini apa? Untuk tamyizul ibadah bil adah, untuk membedakan antara ibadah dengan adat istiadat, dengan kebiasaan. Contohnya apa? Mandi misalkan, kamu mandi niat sholat Jumat, maka kamu ibadah. Nawaitul ghusla li huduri sholatil Jum'ah, saya niat mandi untuk hadir sholat Jumat, maka kamu dapat pahala sunnah. Tapi kalau mandi biasa, itu tidak ada pahalanya, karena kamu tidak diniati untuk ibadah. Maka untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan, cara membedakannya dengan niat. Wudu yang ibadah, karena wudu sunnah menghadiri sholat Jumat, ada niatnya. Wudu yang biasa kamu lakukan tidak ada niatnya karena kebiasaan. Itu salah satu fungsinya niat adalah membedakan antara ibadah dan adah, tamyizul ibadah bil adah. Atau juga fungsi yang lainnya adalah untuk marotibil ibadah, tartibu marotibil ibadah, untuk membedakan derajat-derajat ibadah. Misalkan kamu wudu karena melakukan sholat, itu lebih besar pahalanya daripada wudu yang hanya untuk tajdid, hanya untuk memperbaharui wudu saja. Karena memperbaharui wudu hukumnya sunnah, tetapi wudu untuk menghilangkan hadas hukumnya wajib. Untuk membedakan derajat ibadah, maka juga bisa dengan menggunakan niat. Contohnya seperti tadi, membedakan wudu untuk sholat ketika kamu berhadas dan wudu untuk sholat hanya untuk tajdidul wudu. Itu untuk marotibil ibadah. Itu sekilas tentang niat. Wat tartibulan utawi tartib. Sekarang pengertiannya tartib. Wat tartibulan utawi tartib iku alla yuqaddima, yen to ora dinginake sapa wong. Wat tartibulan utawi kang aran tartib. Wat tartibulan utawi kang aran tartib iku alla yuqaddima, yen to ora dinginake sapa wong. Qaddama yuqaddimu. Wat tartibulan utawi kang aran tartib iku alla yuqaddima, yen to ora dinginake sapa wong udwan ing saanggota ala udwin ing ngatasé anggota kang weneh. Wat tartibulan utawi kang aran tartib iku alla yuqaddima, yen to ora dinginake sapa wong udwan ing saanggota ala udwin ing ngatasé anggota wudu kang weneh. Tidak mendahulukan membasuh kedua tangan atas membasuh wajah, tidak mendahulukan mengusap sebagian kepala atas membasuh wajah. Itu namanya tertib. Yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Itu namanya tertib. Allah yuqaddimu udwan ala udwin. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.